Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Assalamualaikum kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita selalu memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang telah memberikan kita kesehatan, sehat badan, sehat pikiran dan juga keuangan rohani. Kita sama-sama hadir di sini dalam rangka melaksanakan salat subuh sekaligus juga sebagai bentuk silaturahim atau silaturahim. Kemudian salawat dan salam pada Nabi kita, Nabi yang kita cintai, junjungan kita, junjungan malam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau sekalian. Kemuliaan dan takdim kami kepada para ulama, imam masjid yang ada di tempat yang berbahagia, yang terhormat para pejabat pemerintah, Pak Sekda, Pak Asisten, dan juga Pak Menang, yang mulia dan terhormat anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar, mitra pemerintah, sahabat saya, saudara terus yang saya hormati, Tuan Bupati pada OPD, para camat, luar biasa camat di seluruh kecamatan hadir. Saya lihat ada beberapa kecamatan itu juga meramaikan seluruh silaturahim. Para yang mungkin, para kecil, dan seluruh hadirin-hadirat sekalian, ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu subuh ini adalah subuh yang cukup mulia. Karena kita sudah melaksanakan sholat subuh dan nilainya mahal sekali, cukup mahal. Sekali kita bisa melaksanakan sholat subuh itu nilainya sangat mahal. Apabila seseorang mengetahui betapa besarnya pahala sholat subuh ini, maka dia akan mendatangi sholat subuh berjamaah itu walaupun dengan keadaan merangkak-rangkak. Walaupun merangkak-rangkak, dia tetap akan mencari tempat sholat subuh
itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. 2 rakaat itu belum masuk sebelum waktu dan masuk. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, orang salat subuh ini kita berbahagia. Kenapa? Faktor dari berbahagia karena dapat melaksanakan salat subuh ini dalam keadaan kita sehat. Masih banyak saudara-saudara katanya yang hidup rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuh kekayaan, tujuh kendaraan, tujuh kesehatan dan rahmat-rahmat yang lain yang berlimpah itu, tapi dia dengan keimanan lupa. Kau salat subuhnya di sembahyang Pajar berjaga. Pajar berjaga hanya tak usaha. Ada gaya itu. Oleh salat subuh pajar berjaga, berjaga. Ada pasang ukuran alarm, ada besar audio juga. Muatnya pun hanya kan juga pun jaga pendapat di sembahyang. Tapi usaha jaga betul itu. Ada pun jaga betul. Yang ada dalam dalil bagian dia memperhatikan. Dan ada juga saudara-saudara kita yang sudah tua atau sakit, tapi mereka itu menghindar salat subuh, tapi dalam keadaan sakit. Benar-benarnya adalah menangis, meminta ya Allah untuk ya salat subuh, tapi memang keadaan yang tidak memungkinkan lagi. Oleh karenanya kita junjung yang masih diberikan kesehatan, tunjuklah nikmat oleh Allah. Marilah kita melaksanakan salat subuh, dan salat subuh bukan untuk subuh keliling saja. Subuh keliling ini hanyalah sebagai silaturahmi atau kewajiban subuh keliling. Salat subuh itu yang merupakan kewajiban. Ini hanya sebagai sebuah kita berbeda dan bersatu. Dan mudah-mudahan menjadi pemicu, menjadi semangat. Mampu usaha dalam tidak masalah. Tanggung jawab. Semua pemimpin itu punya tanggung jawab terhadap orang yang dipimpinnya untuk melaksanakan salat atau bertakwa, atau menjaga ahlinya itu dari siksa api neraka. Mu'amusatu wa ahlinya. Keluarga berhak menjaga anggota keluarganya dari siksa api. Dikunci 30, berhak diserukan rakyatnya salat. Camat, bupati, gubernur sampai ke sana. Karenanya marilah kita selalu menegakkan salat. Pemerintah mempunyai besar surat edaran yang terutama itu menyuruhkan masyarakatnya untuk menghentikan segala aktivitas dan melaksanakan salat secara berjamaah. Supaya ini bukan hanya hubungan antara manusia dengan Allah saja, bukan hanya sebagai ibadah yang bersifatnya ibadah amal saja, punya kebesaran pribadi. Dia memberikan cerminan sosial juga kepada yang lain. Karena Allah
firman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Laksanakanlah salat, sesungguhnya salat ini mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi menyadari salat itu, insyaallah komunitas kita ini pasti sudah. Kalau pribadi sudah, keluarga sudah, masyarakat sudah, insyaallah negara dan daerah insyaallah. Jadi apa itu? Ya, pembangunan yang kita galakkan, pembangunan yang sedang kita laksanakan, yang sedang kita giatkan, itu tidak akan berhasil. Ada sesungguhnya pembangunan bukan hanya membangun fisik, bukan hanya membangun jalan, membangun gedung, membangun jembatan, membangun saluran-saluran irigasi yang sifatnya fisik, itu tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sejauh tidak diiringi oleh pembangunan manusia di sini, pembangunan akhlak, pembangunan karakter, pembangunan kepribadian. Ada mungkin ada besar dari daerah yang atau tamu kampung menjadi walaupun sebesar apapun dana yang dimiliki oleh daerah. Sampah misalnya, ludah pemerintah menunjukkan dana untuk mencegah sampah, tapi masyarakatnya tidak ada kesadaran sampah, mengendaki apa-apa, tidak mampu juga mencegah, walaupun anggarannya sebesar apapun. Apabila si pemilik sampah ini tidak memiliki akhlak cara dia menjaga sampah, begitu juga dengan masalah pertanian. Dibilang sebagus pun irigasi yang dapat, menurut pemanfaatan air tidak memiliki akhlak, tidak ada kebersamaan, itu tidak akan. Menjadi orang hilang rasa gotong royong dan kebersamaan. Katanya dia bakal tu menakut mengubah itu urusan tukang taman, bukan urusan kita. Bahan obat, Pak Bantu yang ada urusan masing-masing. Rasa gotong royong dan kebersamaan yang merupakan karakter dan juga ada. Yang sebenarnya nanti kembali kita bersatu untuk saling tolong bagi kami. Lalu katanya pada kepala desa Tuan Malam dan Cik hadir dulu di kampung ada perangkat kampung minimal kadang jumlah minimal menyanyikan dengan tim yang bos atau salat berjamaah atau tidak berjamaah ini jumlah yang SK yang diberi gaji dan juga kan tunjukkan kunci sekali tuhaku perangkat-perangkat lain KU kabar lalu maju gaji dan lain-lain. Tolong bina masyarakat. Jadi pemerintahan untuk membina masyarakat, khususnya juga di bidang agama. Menyatakan kepada insyaallah yang ini insyaallah. Jadi itu program itu macam-macam. Ada aksi menurut properti dari pun kita laksanakan salah satu jemaah dari pun pergi. Yang properti tidak sendiri mampu namun hidup. Atau bukan dekat dengan yang mana. Jadi punya mulai dah kepada salat subuh, dan salat maghrib dan salat isya. Wal makan yang diuji.
Jangan benar kajian. Terserah siapa suruh sesuatu. Yang penting agama merupakan tanggung jawab kita bersama. Khususnya adalah pemerintah. Pemerintah kabupaten desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, khususnya adalah keluarga. Bapak Ibu sidang jamaah suku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang sudah dapat melaksanakan salat subuh secara bersamaan. Tuan titip kepada jamaah laksanakan juga subuh keliling di kecamatan. Jak di kampung ini, jak kampungnya di pakat kepada desa, anak-anak desa, perangkat-perangkat pemerintah. Anak mestinya jadi sentuh masyarakat, biasakan umat terpaksa-paksa, ibadah harus dipaksa. Jangankan dipaksa oleh orang lain, itu juga harus dipaksakan ini. Berat. Tuan mendapat pada yang lain menyerah berat dia. Berarti yang tempat doanya yang dikasih oleh syaitan. Bangga, ada pada ini. Yang berfikir depan. Yang tempatnya sudah dikuasai oleh syaitan. Nilawan syaitan, menyemai nilawan. Yang berarti umurnya enggak kaliwasi dan kedua rumah. Ada rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Bila salat sebenarnya. Yang rumahnya dikuasai oleh syaitan. Dan jadi kedua rumah. Cuma kalau diri halaku betul. Dia belajar dengan tinggal di buku yang mewah. Tinggal di buku tapi tidak salah. Kalau salah berapa? Mahirnya bawa 50. Bagaimana benar maka itu oleh syaitan bagi murid? Oleh karenanya rumah ini harus baca Al-Quran dan berdasar. Tapi dia berusaha payah tapi untuk syaitan. Nyoba itu bahagia, suku yang berbahagia itu buat di samping memang untuk mengingatkan diri sendiri dan menyampaikan beberapa wasiat yang bersama. Mudah-mudahan siapa yang bisa menjadi manfaat bagi kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan keberhasilan bagi gereja dan keuangan yang pertama adalah Jaya, Juda, kemudian dokumen buat kubur, panitia besar menghubungi dinas desa. Sekian, assalamualaikum.